Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pilar-pilar ataupun tiang-tiang layang LRT Jakarta yang ada di sepanjang Jalan Tambak memang dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan layang LRT Jakarta yang ada di sepanjang Jalan Pramuka atau juga Jalan Pemuda. Hal ini dikarenakan nanti di depan layang LRT Jakarta ini akan menyeberangi atau melintasi layang KRL ataupun kereta jarak jauh yang menghubungkan Manggarai ke arah Cikini, Gondangdia atau terus ke Gambir. Dari atas rangkaian kereta di sini kita dapat melihat layang LRT Jakarta akan segera menuju ke atas layang dari kereta KRL yang kita lewati atau juga kereta jarak jauh yang ada di bawah. Tampak juga di bagian bawah ini adalah perumahan padat penduduk yang ada di kawasan Manggarai. Nah, layang LRT Jakarta sudah tersambung di antara pilar-pilarnya di sana dan sudah mulai membentuk jembatan sehingga nanti dapat diteruskan untuk penempatan dari bantalan rel dan rel. Tinggi layang LRT Jakarta di atas layang rel kereta yang sudah ada dari Manggarai ke arah Cikini ini adalah 11 meter. Sedangkan untuk tinggi dari layang LRT Jakarta dari atas tanah sendiri adalah 28 meter. Sebelum kita melihat perkembangan yang lebih detail di sekitar kawasan Manggarai, perjalanan kita mulai dari Underpass Pramuka yang sedang ada pengerjaan pilar-pilar ataupun portal di kedua sisinya, baik sisi timur atau sisi barat. Nah, di sisi barat di sini sudah ada satu pilar yang di bagian kanan kita, ya, di sisi utara dari Underpass. Kemudian satu pilar lagi sedang dikerjakan. Nanti pilar tersebut akan dihubungkan membentuk portal dan layang LRT Jakarta akan membentang di atasnya menuju ke pilar yang ada di samping. Kemudian di samping kita ini nanti layangnya akan berbelok ke arah kiri, ya, ataupun ke sisi selatan yang sedang saat ini ditutup menjelang flyover Pramuka. Kemudian sudah ditempatkan alat berat berupa ekskavator dan material berupa casing ataupun pipa besi yang nantinya akan disiapkan untuk pekerjaan bore pile. Bore pile adalah tiang-tiang pancang yang dibuat ke dalam tanah dengan melakukan memasukkan besi fabrikasi dan beton sehingga menjadikan pondasi yang kokoh bagi pilar-pilar layang LRT Jakarta. Bagian pinggir dari flyover Pramuka di sini sebenarnya sudah cukup padat, ya. Nanti pada saat pembangunan berlanjut sampai ke sini, di bagian samping kita ini kemungkinan akan ditutup dikarenakan pembangunan layang itu, ya, pilarnya paling tidak memakan lebar sampai dengan 8 meter, ya, kalau kita perhatikan yang ada di bagian tengah Jalan Pramuka. Jadi sisi jalan itu akan ditutup, kemudian dilanjutkan pekerjaan pondasi dan pilar. Menjelang ke arah pertigaan dari Jalan Tambak dan juga flyover Pramuka di sisi belakang, di sini ada pilar-pilar yang sudah berdiri dan akan menjadi stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Ya, namanya mungkin agak sedikit mirip dengan stasiun KRL Matraman, namun dalam pengucapan sebaiknya disebut LRT Jakarta. Lalu ke arah Jalan Tambak di sini hanya menyisakan satu lajur bagi kendaraan dan di bagian tengah ini full dipakai untuk keperluan pembangunan dari pilar, ya, yang dimulai dengan pekerjaan pondasi berbentuk kotak. Pondasinya sendiri ini topang, ya, ataupun dipasang seat pile baja membentuk kotak, kemudian dinaikkan pilar-pilar di atas pondasi tersebut sehingga nanti bisa menjadi jembatan. Nah, jembatannya di pertigaan ini akan berbelok ke pilar 145B masuk ke Jalan Tambak di sini.
Dari ruas-ruas tiang dan juga ketinggian tiang memang akan lebih menanjak ke arah depan menuju ke Manggarai. Tadinya mungkin ada harapan untuk stasiunnya langsung diarahkan rutenya ke dalam stasiun Manggarai, namun ternyata secara desain dan mungkin sudah melewati kajian, stasiunnya berada di pertigaan Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Jadi untuk terintegrasi dengan stasiun KAI Manggarai, nanti akan ada jembatan penyeberangan orang dan menghubungkan kedua stasiun ini serta satu halte Transjakarta Manggarai. Semakin ke arah ujung di sini sudah makin banyak yang tersambung dari pilar-pilarnya. Kemudian sudah ada lantai-lantai dari area yang akan ditempatkan bantalan kereta, kemudian juga rel kereta di atasnya. Lalu di beberapa bagian lagi yang kita lihat, bagian pinggirnya sudah ada persiapan pagar dari jalur LRT Jakarta. Menyeberang sedikit setelah putaran, di sini sudah ada pondasi-pondasi yang nantinya akan menjadi penopang dari pilar-pilar layang LRT Jakarta, persis akan menuju ke pintu air Manggarai. Yang jelas di dalam kawasan pintu air Manggarai di sini belum ada kegiatan apa-apa. Kemudian yang kita lihat di sini adalah akses ke stasiun sentral Manggarai ya. Di sisi timur ataupun ke Jalan Manggarai Utara ini perlu sekali adanya penataan kawasan. Dan kita sempat lihat di media bahwasannya area dari kawasan ataupun lahan yang memang dikelola oleh KAI itu cukup besar, bukan hanya stasiun Manggarai tetapi sampai ke arah pinggir kali di Jalan Slamet Riyadi ataupun di sekitar jembatan di sana. Baik, ini adalah terminal Manggarai yang sudah tidak begitu banyak dipergunakan ya oleh bis. Kita akan pindah moda transportasi menggunakan bis Transjakarta untuk melihat apa yang ada di dalam area yang ditutup di kawasan halte Transjakarta Manggarai menuju ke halte Transjakarta Pasar Rumput. Di bagian tengah di depan rumah sakit di sini sudah ditutup dengan barrier beton ya dan panel. Kemudian ada pagar sebenarnya tadinya atau pembatas jalan juga sudah dibongkar. Jalanan pasti menyempit dikarenakan di sini akan dipersiapkan menjadi sebuah stasiun, yaitu stasiun LRT Jakarta Manggarai. Kemudian terhubung dengan JPO ya di bagian tengah tersebut, integrasinya dengan JPO yang sudah ada di halte Transjakarta Manggarai. Dan ini adalah pertigaannya. Dan kita lihat banyak kendaraan bermotor menunggu lampu merah ya untuk menjadi hijau di pertigaan. Stasiun Manggarai berada persis di pertigaan tersebut. Kemudian nomor 3 ini halte Transjakarta dan nomor 6 itu adalah stasiun KAI ataupun KRL Manggarai. Jarak dari stasiun LRT Manggarai ke stasiun KRL Manggarai kurang lebih 350 meter ya. Itu akan ditempuh dengan berjalan kaki mungkin sekitar 5 sampai mungkin 10 menit ya, tergantung dari para penumpangnya dan usianya. Kemudian selepas traffic light di sini jalur Jalan Sultan Agung ya sangat menyempit dikarenakan proses pembangunan yang ada di Jalan Sultan Agung ini makin masif. Tadinya belum ada kegiatan apa-apa, namun belakangan kita lihat sudah ya dimulainya pembongkaran lalu dilanjutkan dengan perataan tanah dan dimulai proses drilling atau pembuatan dari bore pile ataupun piling. Lajur kendaraan hanya tersisa satu, jadi di sini kendaraan bermotor roda 4 harus antri dan mengakibatkan kepadatan di sekitar lampu merah. Tentu harus sangat dihindari terutama pada saat jam pergi kerja ya ke arah pusat kota, ke arah Duku Atas atau di jam pulang kerja di seberang. Tangki-tangki juga sudah disiapkan di sini, berikut juga air ya. Nah, kalau sudah ada air ini sudah mulai akan ada pekerjaan piling atau sudah mulai piling ataupun proses pengoboran dari tanah
untuk kemudian dimasukkan casing, pipa besi dan besi fabrikasi setelah digali, kemudian dimasukkan material cor menjadikan pile ataupun tiang panjang ke bagian dalam tanah. Di atasnya akan dibeton membentuk pondasi. Lempeng-lempeng baja ya sudah ditempatkan di bagian tengah, kemudian mesin-mesin drilling berupa rotary drilling rig, ekskavator, serta crane sudah bekerja di area ini. Bahkan yang kita lihat barusan itu adalah besi-besi fabrikasi ataupun anyaman-anyaman besi berbentuk bulat yang siap menjadi tulang-tulang besi pada saat pembuatan bore pile. Tidak hanya satu drilling rig ataupun mesin pengebor ya, cukup banyak di sini yang kita lihat sampai ke arah halte Transjakarta Pasar Rumput. Ini ada crane ya. Crane ini berfungsi mengangkat contohnya pipa besi ini, kemudian nanti ditekan ya oleh alat berat lainnya dan digali bagian sisi dalamnya. Sebenarnya dari arah halte Transjakarta Pasar Rumput menuju ke arah jembatan penyeberangan multiguna Duku Atas tidak begitu jauh ya, paling 1,5 sampai 2 km saja. Namun hal tersebut belum dilanjutkan karena prioritas utama adalah membuat layang LRT Jakarta yang melanjutkan stasiun Velodrome sampai ke arah stasiun Manggarai. Dari Manggarai itu akan bisa menyambung moda transportasi menggunakan KRL atau juga Transjakarta. Di sini Jalan Sultan Agung benar-benar menyempit, ditambah lagi toko-toko ataupun ruko-ruko yang ada di sini itu persis berada di pinggir trotoar pintunya. Bahkan barang-barang dagangan itu ditaruh di trotoar. Tentu para pejalan kaki di sini harus turun ke jalan raya ya sedikit untuk bisa melewatinya. Nah, sebenarnya yang ada ke arah halte Transjakarta Manggarai ini nanti hanya manuver track ya, ataupun rel yang berfungsi untuk kereta maju ke sini kemudian berbalik arah ke Velodrome ya ataupun ke arah Pramuka. Itu saja. Nanti kalau misalnya diteruskan yang fase 1C pasti akan melewati jalur tengah di sini dan sampai di Duku Atas. Harapan kita bersama kalau sampai di Duku Atas ya, kalau kita lihat di sini persis berada di samping landmark ini stasiunnya. Sedangkan yang sudah ada sekarang itu adalah jembatan penyeberangan multiguna di sekitar landmark yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek, Duku Atas, ke arah stasiun KRL Sudirman, ke arah stasiun MRT Duku Atas BNI dan BNI City, serta kalau mau terus ke karet juga bisa, namun karetnya akan ditutup ya rencananya dikarenakan akan diintegrasikan dengan stasiun BNI City. Dari atas stasiun Manggarai di sini kita naik rangkaian kereta menuju ke arah Cikini. Layang LRT Jakarta akan crossing ya, kalau kita lihat arahnya di sini ya. Di atas kita persis menuju ke pintu air Manggarai dan nantinya menyeberangi rel kereta yang kita naiki serta sampai di halte Transjakarta Manggarai, berbelok ke arah Jalan Sultan Agung ketemu dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Pekerjaan dari lantai itu sudah banyak yang kita lihat, sudah hampir setengah di sana. Kemudian di bawah di sini kita dapat melihat sedikit rangkaian kereta jarak jauh yang juga masuk tadi di kawasan Manggarai menuju ke arah Gambir. Dan ada pembedaan jalur antara kereta jarak jauh dan kereta KRL ya di sini. Yang KRL sudah menggunakan layang sampai ke arah Cikini, yang kereta jarak jauh menggunakan viadak yang lama. Dari kejauhan kita bisa lihat dek ataupun lantai rel yang sudah selesai itu mulai dilengkapi dengan pagar ya di kedua sisinya. Kemudian ke arah pintu air Manggarai di sini mulai pekerjaan dek ataupun lantai. Nah, model dari pilarnya agak sedikit berbeda ya ke arah pintu air Manggarai. Baik,
Tadinya mungkin ada yang berpikir layang LRT Jakarta akan berbelok masuk ke stasiun Manggarai yang ada di sini, kemudian keluar lagi menuju ke arah misal Duku Atas. Nah, manuver itu sebenarnya agak berbeda ya, tidak begitu langsung keretanya, tapi masuk ke stasiun kemudian balik posisi belakangnya atau belakang kepala keretanya menuju ke arah Duku Atas. Namun akhirnya desainnya adalah langsung dari arah Jalan Tambak langsung berbelok masuk ke Sultan Agung. Jadi Manggarai sendiri itu akan dipakai sebagai stasiun sentral ya, harusnya di tahun ini 2025. Namun di depan kita melihat pilar-pilar ataupun portal-portal yang nantinya menjadi manuver track dari kereta jarak jauh di lantai berapa ini? Lantai 2 ya, lantai paling atas. Belum ada pekerjaan lanjutan. Dari atas stasiun Manggarai kita bisa lihat layang LRT Jakarta, dan itu benar memang menanjak ya, dikarenakan akan crossing di atas layang KRL ataupun kereta jarak jauh. K861 jalur 8 KA Bandara, sinyal keluar, Boyati menunjukkan berangkat jalur 8. Apabila nanti memang Manggarai benar-benar telah menjadi stasiun sentral, maka yang paling penting itu adalah akses. Karena akses saat ini menuju ke Manggarai itu masih sempit, ditambah lagi perlunya penataan kawasan agar lebih nyaman. Nah, layang LRT Jakarta akan crossing menuju ke halte Transjakarta yang persis berada di samping terminal Manggarai di sana, serta lurus ke arah apartemen Pasar Rumput. Rumah susun Pasar Rumput. Layang LRT Jakarta sendiri berasal dari arah Pemuda dan Pramuka di sana ya. Dan ini adalah peron-peron ya yang dipersiapkan untuk kereta jarak jauh. Manggarai sendiri sebenarnya sudah selesai tahap 2 dari proses revitalisasi, sehingga daya tampung stasiun Manggarai menjadi lebih banyak. Hanya saja mungkin perlu optimalisasi dari pengaturan pergerakan orang. Kalau tidak salah udah ada GPK 2025 ataupun grafik perjalanan kereta. Dan ini adalah sisi tengah dari ujung terminal Manggarai ke arah Jalan Sultan Agung. Di bagian tengahnya juga sudah ditutup, nampaknya dipersiapkan untuk pekerjaan pilar, dan ke arah traffic light pekerjaan stasiun LRT Jakarta Manggarai. Pilar-pilarnya akan berada di sini. Untuk halte Transjakarta, pilarnya akan disambungkan biasanya ya, karena jauh, menggunakan girder-girder baja. Terminal Manggarai seperti yang kita bisa lihat di sini, bis-bisnya juga tidak begitu banyak ya kalau kita lihat yang berhenti. Kemudian tujuannya juga kita belum mengetahui. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang pernah menggunakan terminal bis Manggarai ini, dinaiki bisnya ke arah mana atau tujuan-tujuannya. Halte Transjakarta Manggarai di sini cukup lebar dan memadai lah paling tidak untuk mengakomodasi penumpang dari BRT ataupun bus rapid transit Transjakarta. Nanti ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai, berarti halte tersebut akan menjadi titik temu antara dua moda transportasi. Berarti para penumpang yang dari arah Velodrome ke arah Duku Atas akan turun di halte tersebut, kemudian pindah moda transportasi Transjakarta. Dibandingkan mungkin mereka harus ke stasiun Manggarai kemudian menaiki kereta pindah moda transportasi dari peron-peron yang ada. Di sisi utara Jalan Sultan Agung ke arah Manggarai, di sini dapat kita lihat bagian dalam dari area konstruksi sudah ada drilling rig ya, mesin bor, kemudian tangki-tangki air yang tadi juga kita lihat,
ekskavator yang berfungsi untuk mengeluarkan tanah ya yang sudah dibor dan di-loading ke dump truck yang sudah disiapkan. Kemudian ada crane yang berfungsi memindahkan material-material, mengangkat material-material terkait persiapan dari pembangunan layang LRT Jakarta. Crane-nya ada yang memiliki beban penahannya cukup besar ya, cukup berat maksudnya. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya menuju ke Jalan Tambak. Layang LRT Jakarta tidak berada di pinggir Kali Ciliwung yang di sisi kiri, tapi berada di tengah jalan, karena kalau dibuat struktur di pinggir kali tentu harus memikirkan kekuatan dari tanah. Kalau di tengah ini harusnya tanahnya juga sudah kuat ya. Mohon dikoreksi. Ke Jalan Tambak di sini terpecah dua ya. Ada dua pilihan, satu lewat viadak ataupun jembatan kereta yang lama, itu cukup rendah. Jadi truk ini menghindarinya karena memiliki box yang cukup tinggi di belakang, karena kalau lewat sini bisa nyangkut. Jadi ke arah jalan yang lebih rendah permukaannya, namun lebih tinggi sisi atasnya. Dan ini adalah pintu air Manggarai. Nanti layang LRT Jakarta persis berada di atas kita. Ini contoh kawasan yang ada di sekitar pintu air Manggarai. Dan kita sudah bertemu kembali dengan layang LRT Jakarta. Bagian pilar yang terakhir atasnya, pierheadnya itu agak seperti terpotong. Jalan Tambak sendiri sama halnya dengan Jalan Sultan Agung, menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan bermotor, dan baiknya menghindari kawasan ini terutama pada saat pulang kerja kalau di jalur yang kita lewati, atau pergi kerja di sekitar Simpang Pramuka ke arah Tambak. Di bagian atas dapat kita lihat dek-dek ataupun lantai kereta sudah selesai. Kemudian mulai ada pengecoran untuk sisi ke arah pintu air Manggarai. Makin ke arah pertigaan Jalan Tambak di sini yang bertemu dengan Jalan Proklamasi dan ke arah flyover Pramuka, pilar-pilarnya makin turun atau treknya menurun, dan langsung bertemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Pilarnya memang berbeda dengan pilar layang LRT Jakarta yang sudah ada saat ini dari arah Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2. Yang ini agak lebih slim. Kemudian yang saat ini sudah berjalan itu lebih lebar. Di ujung dari flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak, satu pilar sudah berada di depan ya. Kemudian sudah selesai sampai ke sisi atas. Menuju ke arah flyover Pramuka, di sini jalannya juga sama, menyempit dan menyisakan satu lajur bagi kendaraan bermotor roda 4. Bagian tengah ini sepenuhnya dipergunakan untuk area konstruksi stasiun layang LRT Jakarta Matraman. Dan ini stasiunnya sampai ke pinggir Kali Ciliwung ya, ataupun jembatannya yang ada di depan kita. Alat berat sudah banyak yang berada di sini. Semoga ini juga bisa cepat selesai. Yang jelas yang kita tunggu adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang sudah berdiri, sudah di atap, tinggal dibuatkan aksesnya. Baik, kita lanjut ke arah Pramuka.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.